Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arwanda Setiabudi, saya dari Universitas PGRI Madiun. Jurusan saya yaitu Teknik Informatika. Di sini saya mengambil mata kuliah Sistem Informasi untuk tugas ujian akhir ujian akhir ujian akhir sekolah. Di sini untuk tugasnya itu tentang terkait perencanaan strategis enterprise arsitektur. Untuk di sini saya mengambil dari Universitas Telkom. Untuk jurnalnya dari Ibu Yuni, Bapak Eko, dan Bapak Dawam. Nah, untuk jurnalnya berjudul Perencanaan Strategis Sistem Informasi menggunakan metode Enterprise Architecture Planning. Nah, studi kasusnya dari PT Ethos Indonesia. Nah, kenapa diambil judul ini? Karena pada season head IT di PT tersebut masih untuk IT-nya masih kurang memadai. Maka dari itu si pengambil judul merencanakan perencanaan strategis sistem informasi ini dibuat menggunakan metode Enterprise Architecture Planning (EAP) dan menghasilkan dokumen blueprint. Nah, nantinya dokumen blueprint ini yang dihasilkan juga diuji dengan Enterprise Architecture Scorecard. Hasil dari pengujian ini yang telah dilakukan oleh penguji oleh season head adalah 91,4%. Nah, langsung saja rumusan masalahnya. Bagaimana implementasi metode Enterprise Architecture Planning dalam perencanaan strategis sistem informasi untuk PT Ethos Indonesia. Yang kedua, bagaimana implementasi Enterprise Architecture Scorecard untuk mengukur seberapa baik peningkatan enterprise arsitektur sebelum dilakukan perencanaan strategis sistem informasi dan setelah dilakukan perencanaan strategis sistem informasi. Yang ketiga, bagaimana merencanakan prototipe salah satu fitur aplikasi yang menjadi prioritas di perusahaan saat ini. Nah, adapun tujuannya yaitu mengimplementasikan metode Enterprise Architecture Planning dan menghasilkan dokumen perencanaan strategis untuk perusahaan PT Ethos Indonesia yang sesuai metode Enterprise Architecture Planning. Yang kedua, menguji kualitas dari sistem perencanaan strategis sistem informasi menggunakan Enterprise Architecture Scorecard dan mengetahui peningkatan Enterprise Architecture. Yang ketiga, membuat dan menghasilkan prototipe dari salah satu fitur yang menjadi prioritas perusahaan saat ini. Nah, untuk arsitektur enterprise-nya di sini yaitu enterprise arsitektur planning yang digunakan ini merupakan metode yang dikembangkan untuk membangun suatu arsitektur pada perusahaan tersebut. Pada dasarnya, EAP mendefinisikan kebutuhan bisnis serta arsitekturnya. Arsitekturnya meliputi data, aplikasi, dan teknologi yang dibutuhkan perusahaan untuk mendukung bisnisnya. Nah, di sini ada gambar layer, 4 layer, yaitu layer 1 yang berisi inisiasi perencanaan, layer kedua berisi permodelan bisnis serta sistem dan teknologi yang saat ini digunakan. Layer ketiga ini berisi arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Yang keempat, layer 4 ini berisi rencana implementasi dari sistem tersebut. Adapun alur pengerjaannya, ini flowchart-nya. Nah,
Dari alur pengerjaan ini ada beberapa pengerjaan setiap tahapan yang dikerjakan, yaitu studi literatur dulu, ya, kemudian pengumpulan data, lalu pengujian IA scorecard awal. Nah, untuk perencanaan strategis ini, sistem informasi ini menggunakan metode Enterprise Architecture Scorecard. Nah, pengujian yang dilakukan di awal ini bertujuan agar dapat melihat seberapa baik kondisi saat ini. Nah, adapun pengujian EA Scorecard di akhir sudah dilaksanakan, yaitu layer 1, inisiasi perencanaan. Yang kedua, layer 2, pemodelan bisnis dan teknologi saat ini. Yang ketiga, pemodelan arsitektur. Layer keempatnya, rencana implementasi. Nah, rencana si pembuat ini, target teknologinya itu menggunakan dari sistem yang akan dilaksanakan. Target dari jurnal ini itu menggunakan cloud, yang sebelumnya belum menggunakan cloud. Jadi penyimpanannya nanti menjadi menggunakan cloud. Yang kedua, menerapkan sistem Internet of Things yang sebelumnya masih manual. Nah, untuk penerapan ini untuk proses pemantauan hama yang sedang dikerjakan. Hal ini bertujuan agar proses pemantauan tidak diharuskan datang ke lokasi. Yang ketiga, menggunakan sistem pembayaran host to host ke bank. Nah, yang lama itu masih menggunakan input manual ke sistem. Analisisnya menerapkan sistem pembayaran secara host to host ke bank tertentu agar pembayaran dapat secara real time. Yang keempat, menggunakan standar tata kelola IT yang sebelumnya belum menggunakan standar tata kelola IT. Untuk rencana implementasinya ini, lalu kemudian kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu perencanaan strategi sistem informasi pada PT Ethos Indonesia menggunakan metode Enterprise Architecture Planning sudah dilakukan sesuai dengan tahapan yang ada pada metode tersebut dan menghasilkan dokumen blueprint IT untuk PT Ethos Indonesia. Kedua, pengujian dokumen blueprint IT dengan menggunakan IA Scorecard mendapatkan hasil rata-rata sebesar 91,4%. Sedangkan pengujian yang dilakukan sebelumnya perencanaan dibuat yaitu 60%. Dapat dilihat bahwa setelah dilakukan perencanaan strategis ini, terjadi peningkatan sebesar 31,4%. Peningkatan ini terjadi di seluruh aspek pada IAS Scorecard. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen blueprint IT untuk PT Ethos Indonesia sudah sesuai dengan proses bisnis dan dapat diimplementasikan sebagai pengembangan sistem dan teknologi pada PT Ethos Indonesia. Ketiga, prototipe salah satu aplikasi yang diutamakan untuk dikembangkan telah dibuat berdasarkan kebutuhan perusahaan saat ini, yaitu desain aplikasi mobile untuk pelanggan memberikan feedback atas layanan yang telah diberikan oleh perusahaan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari tutur kata saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.